Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini draft keseluruhan dari penelitian saya terkait generasi algoritma Euclid. Di sini belum saya tambahkan cover ya, tapi sudah jadi satu. Ini untuk pendahuluan tidak ada tambahan, masih sama seperti waktu itu. Yang sedikit ada tambahan di bagian kajian pustaka kemarin yang belum sempat revisi, yaitu menambahkan teorema yang ini. Jadi misalkan D itu FVB dari A dan B, jika terdapat suatu bilangan C di mana C-nya membagi A dan B, maka C juga harus membagi D. Itu menunjukkan bahwa si D-nya itu adalah yang paling besar. Kemudian ada tambahan juga terkait mengkritisi dari artikel atau penelitian yang terkait, di mana penelitian dari Klein dan Reuter itu menggunakan matriks sebagai lattice, yaitu mencari FVB dari n vektor A1, A2, A3 dan seterusnya. Di sini dia generalisasinya berupa ke multidimensional ya. Nah, untuk prosesnya menghitung yang seperti itu, jadi yang pembulatan ke bawah ini berarti dia berupa matriks yang unsur-unsurnya dibulatkan ke bawah. Terusnya nanti iterasinya berhenti ketika B inverse A itu merupakan suatu bilangan bulat. Dia akan berhentinya di sana. Nah, di sini B-nya itu merupakan basis awal, kemudian dilakukan iterasi dan seterusnya. Dilakukan pergantian pada bagian 2, seperti pada algoritma Euclid dasar ya. Dan untuk metode penelitiannya ada tambahan di bagian, saya tambahkan di sini jenis penelitian. Termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan pengembangan metode. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti yang dulu. Ini untuk referensinya. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada tambahan dari teman-teman atau Pak Heri? Ya, silakan. Ini kan menggabung, jadi ya, memang yang penting rimak-rimak. Kalau terasa digabung itu ada yang kurang gitu ya, atau nggak sinkron, nah itu perlu disinkronisasi ya. Yang penting sekarang alurnya itu sudah smooth gitu ya, nggak terjadi lompatan ya. Nanti ada kesempatan untuk menyempurnakan sekali lagi sebelum presentasi akhir ya. Ya. Saya kira cukup ya, Ihsan ya. Ya. Selanjutnya yang lain. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penggabungan dari file-file yang kemarin tidak ada tambahan, hanya saja ada tambahan, sedikit tambahan di bagian metode penelitiannya. Maaf, di bagian kajian pustaka itu ditambahkan poin ini 2.3 Antangana Balianu Caputo fraksional derivatif. Ditambahkan definisi 2.1 dan definisi 2.2-nya. Supaya sesuai dengan metodologi penelitiannya. Pada poin ke-6 ini. Tuh, screenshotnya belum diganti. Masih merah. Lupa. Iya, screenshotannya belum diganti. Masih merah-merah kan? Iya, Pak. Ya, mungkin segitu saja Ya, dari okay. saya. Ya,
nggak ada tambahan yang berarti ya? Tidak ada, cuma hanya- menambahkan formula dari ABC Oke, fraksional. sinkronisasi. Ini daftar rujukan ya, jangan daftar pustaka ya. Oh iya. Oke, daftar rujukan. Oke. Ya, cukup? Cukup. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini masih banyak sekali revisi, kayak seperti daftar rujukan masih belum saya ganti, terus belum saya tambahi cover, namun ada tambahan di bagian, kok kosong ya? Ini bagian penelitian terdahulu saya buat tabel. Jadi ada 5 penelitian terdahulu saya buat tabel dan sepertinya masih ada tambahan lagi, tapi masih belum saya diskusikan lebih lanjut sama pembimbing saya. Jadi cukup itu dulu, Pak. Tambahannya baru tabel. Tabel ini yang terakhir ada juga yang untuk yang akan diteliti saat ini. Dalam? Di tabel ini. Nah, rencana itu saya akan buat tabel kayak penelitian sebelumnya, penelitian sekarang, dan penelitian kedepannya Akan kayak datang, gimana. ya. Iya, tapi masih belum rapi, Pak. Semacam roadmap Roadmap ya. penelitian, ya. Itu nanti akan lebih bagus kalau dibuat roadmap. Iya, Ya. rencananya juga saya buat gambar roadmap-nya itu. Ya, roadmap itu bisa ya kayak model tulangnya ikan atau apa gitu ya, yang Ya. bercabang-cabang tergantung ya. Pohon juga boleh gitu ya. Ya. Jadi yang lalu, sekarang, dan yang akan datang itu bagus. Dan nanti kalau mengajukan proposal biasanya kalau itu bagus, biasanya salah satu poinnya di situ ya. Ya, baru itu saja, Pak. Ya. Belum sempurna lagi. Ya, nanti dikonsultasikan ya dengan Ya. pembimbing. Boleh dibuatkan semacam roadmap lebih bagus daripada hanya tabel. Biasanya roadmap lebih menarik karena berupa gambar gitu ya, Ya. ilustrasi. Oke, ya, oke. Cukup. Ada lagi? Sampun. Baik, terima kasih atas masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya untuk secara keseluruhan tidak ada tambahan. Mungkin yang tambah itu di bagian untuk kajian pustakanya. Di sini di bagian kajian pustaka dan di bagian untuk kajian pustakanya ini dia masih belum untuk pengembangan modelnya kan saya belum fix, Pak. Jadi mau ditambah tentang penambahan parameter atau di bagian komponen atau kompartemennya seperti itu. Jadi untuk kajian pustakanya ini masih bisa dikembangkan lagi. Kemudian untuk penambahan di artikelnya, untuk artikel rujukan saya tambahkan di sini ada satu artikel baru yang sebagai rujukan atau referensi untuk pengembangan di modelnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan tambahannya hanya itu. Apakah? Jadi yang signifikan nggak ada ya tambahannya sebenarnya. Nggak kena apa. Ya. Oke, berarti tinggal melengkapi lain-lainnya itu Iya, ya yang belum. kajian pustaka sama mungkin kalau ada perubahan di bagian pendahuluan juga. Oke, cukup? Ya. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada pertemuan yang lalu-lalu itu saya ganti topik ya, dari pertama kan tugas kita untuk menyusun pertanyaan, tapi waktu itu saya masih pakai topik yang lama, terus baru gantinya kan waktu di pendahuluan. Jadi kemarin saya mengganti bagian rumusan masalah dan tujuan penelitiannya tentu saja, karena menyesuaikan penelitian saya yang baru. Untuk rumusan masalahnya berarti yang pertama yaitu bagaimana mengonstruksi fungsi pelabelan prima pada graf hasil operasi kartesian pada graf buku. Dan yang kedua yaitu bagaimana mengonstruksi fungsi pelabelan prima pada graf hasil operasi kom antara graf bintang SK dan graf hasil operasi sisi pada graf C6 dan C3. Lebih lanjut untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi dan mengonstruksi fungsi pelabelan primanya pada graf hasil operasi kartesian, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengonstruksi fungsi pelabelan prima pada graf hasil operasi kom.
Lebih lanjut mengenai kajian pustakanya tidak ada yang saya ubah, cuman dari masukan yang sebelumnya saya ganti kalimatnya mungkin yang kurang sesuai. Terus untuk metode penelitian tidak ada perubahan juga. Dan ini harusnya bukan daftar pustaka ya, tapi daftar rujukan. Sekian dari saya, mungkin dari teman-teman ada atau Pak Heri ada yang mau ditanyakan atau diberikan masukan. Ya, ini juga nggak banyak berubah ya dari yang sudah. Ya, ada. cuman itu Pak, mengganti yang rumusan masalah sama tujuan masalahnya kan sebelumnya saya Ya. belum mencantumkan penelitian yang baru. Yang dulu. Ya. Ya, nanti disesuaikan aja dengan yang. Iya, sudah. Nanti keliru yang pertama. Nanti. Iya. Nggak nyambung. Oke, cukup. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti ini semuanya sudah punya draft lengkap ya. Nah, tinggal ya lengkap dalam tanda petik ya, belum lengkap dalam arti kalau sudah lengkap itu kan mulai cover sudah ada, terus nanti ringkasan ya. Nah, ringkasan dibuat ya. Ringkasan itu biasanya kalau Anda mau ngajukan proposal itu ada namanya ringkasan ya, summary-nya itu. Jadi ya ringkasan itu harus memuat semuanya, cuma mungkin 1 atau 2 halaman cukup gitu ya. Ya kalau di penelitian yang proposal yang pendanaan biasanya dibatasi nggak sampai banyak gitu ya. Ya Anda 1 halaman cukup lah gitu ya. Yang mencerminkan latar belakang secara singkat, kemudian nanti permasalahannya apa yang mau diteliti, kemudian metodologinya gitu ya nanti itu tuh di ringkasan ya mencerminkan ini semuanya. Nah dan ya saya kira itu terus sinkronisasi dan nanti pekan depan tuh libur, ya toh, Selasa. Tapi saya beri tugas asinkron. Jadi tugas Anda adalah menyempurnakan ini, jadi itu dianggap 1 kali kuliah tapi asinkron, menyempurnakan dan mempersiapkan bahan presentasi. Bahan presentasinya tidak membaca ini, tapi Anda ubah dalam bentuk PowerPoint. Nanti presentasinya sekitar 10 sampai maksimal 15 menit, ya 10-an menit lah gitu ya. Itu latihan presentasi dalam waktu singkat gitu ya, menjelaskan itu tidak membaca proposal tapi menyampaikan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi Anda latihan meringkas gitu ya dalam bentuk PowerPoint. Jadi kita nanti punya 2 kali pertemuan untuk presentasi, jadi mungkin 3-2 gitu ya. Nah, mungkin 1 kali pertemuan 3 orang cukup lah gitu ya. 1 orang nggak sampai 30 menit lah nanti ya. Mungkin presentasinya maksimal 15 menit, nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain, nah nggak mungkin sampai 15 menit ya. Jadi nanti 2 kali pertemuan pertama nanti 3 orang, pertemuan terakhir 2 orang ya. Jadi nanti presentasi ini sebagai pengganti UAS ya. Ini nanti nggak ada UAS ya. Pengganti UAS, nilai UAS diambil dari presentasi, sedangkan proposal itu nanti sebagai produk projectnya gitu ya. Itu nanti penilaiannya kebanyakan dari situ. Ya cukup ya, kira cukup. Jadi nanti tetap ya meskipun libur tetap dianggap ada kuliah tapi asinkron ya. Nah, tugas Anda menyiapkan itu dan nanti di akhir pekan itu nanti saya minta mengupload hasilnya gitu ya. Jadi nggak hari itu ya. Kalau Selasa ya mungkin biasanya kan sehari sebelumnya kuliah berikutnya gitu ya. Tapi nanti semuanya harus mengupload penyempurnaan proposal dan bahan presentasi ya berupa PPT. Sehingga nanti sudah siap mau presentasi siapapun yang maju duluan. Nah, nanti akan saya tunjuk aja dia acak gitu ya. Nanti jadi 3 orang yang pertama siapa, yang 2 orang berikutnya siapa gitu ya. Nah, jadi semuanya harus siap pada saat pertemuan ke-15 ya. Jadi 15-16 itu nanti sebagai untuk presentasi. Jadi pada saat jadwalnya ada kemungkinan jadwal yang terakhir bisa berubah kalau UASnya kan dijadwal ulang ya. Biasanya kalau berubah ya nanti ngikuti jadwal UAS untuk presentasi yang terakhir ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk ringkasan itu sama seperti abstrak atau lebih panjang? Oh, beda. Kalau ringkasan itu seperti extended abstrak ya. Kalau abstrak itu biasanya hanya isinya tujuan, metodologi, hasil, itu 3. Nah, tapi kalau ringkasan itu isinya semuanya gitu ya, tapi secara ringkas, termasuk latar belakang permasalahan sehingga Anda muncul itu ada kalau dalam ringkasan ya. Bedanya summary dan abstrak di situ ya. Nah, kalau orang lain kadang-kadang menyebutnya extended abstrak ya. Abstrak yang diperluas gitu ya. Jadi sehingga itu.
Kalau abstrak itu ketentuannya biasanya paling tidak 3 itu aja juga cukup ya. Kalau summary nggak cukup 3 itu, ada latar belakang. Nah, ya kalau mau diberi kata kunci boleh ya. Nah, itu nanti latihan. Jadi ini sambil latihan. Nanti biar kalau sudah mau presentasi tesis sudah terbiasa gitu ya. Maksudnya? Oh enggak usah. Ya anu aja. Judulnya enggak usah di situ. Itu kan bukan artikel toh. Jadi hanya summary itu ya ringkasan, berarti ada judulnya saja. Judulnya ya, judul. Nah, judul ya. Ya. Anda nggak kasih judul juga nggak apa-apa sih, ringkasan ya, ini kan karena masuk di dalam satu paket ya, jadi judulnya bisa masuk di cover gitu ya. Nah, itu bisa. Setelah itu optional kan gitu ya. Anda mau membentuk seperti yang ada di summary, seperti standar itu biasanya kalau di tesis itu biasanya kalau summary itu lengkap ya, ada nama, judul, terus pembimbing gitu ya. Nah ini ya itu boleh juga, tapi pembimbingnya kan belum ada. Pembimbingnya sudah ada ya, sudah ada pembimbing yang boleh dimasukkan. Jadi boleh. Jadi Anda ngikuti aturan yang PPKI boleh. Jadi ringkasan itu ada nama, judul, kemudian ada pembimbing, itu boleh ya. Ya. Latihan lengkap ya, cek. Nanti terbiasa. Boleh. Opsional. Yang penting isinya merupakan suatu summary dari. Nanti kalau dalam bentuk proposal bisa beda-beda sih formatnya ya, tergantung. Kadang-kadang ringkasan itu bisa dalam bentuk satu bab sendiri gitu ya. Ringkasan penelitian itu ada sendiri yang diminta ya. Nah, itu. Tapi kita ngikuti aja yang PPKI karena ini untuk penulisan tesis ya. Ada lagi kira-kira? Ya. Biasanya kalau kita menulis atau membuat PPT itu jangan menjadi power text ya. Nah, biasanya PPT itu akan lebih menarik kalau banyak ilustrasi, grafis gitu ya. Nah, jadi ilustrasi gitu kebanyakan ya. Nah, jadi kalau misalnya menceritakan pendahuluan, itu biasanya ada semacam grafis ya, mungkin dari sini, kemudian diperoleh ini, kemudian digabung, ini ada ide seperti ini. Nah itu bagus ya, seperti itu. Nah, jadi cukup satu halaman tuh, pendahuluan aja satu halaman gitu ya, satu halaman itu, tapi kita cerita gitu ya, bisa ya, itu yang menarik gitu ya. Kalau teks itu orang kesannya nanti kan, baca sendiri bisa gitu loh ya. Tapi kalau ilustrasi grafis itu di teks Anda kan nggak ada ya di itu. Nanti kalau presentasi di seminar dan sebagainya itu menarik adalah seperti itu ya. Jadi lebih banyak ceritanya gitu ya. Di situ hanya untuk membantu saja yang PPT-nya. Kadang PPT itu 3-4 halaman itu ternyata bisa 10 menit gitu ya. Nah itu itu berarti orangnya sebenarnya menguasai betul ya. Nah kalau ditulis lengkap itu menunjukkan nggak menguasai, karena kalau nggak ada kerpeannya nggak bisa gitu ya. Itu sebenarnya kelihatan. Dan nanti lebih bebas ya menceritakan itu kalau kita tidak banyak di situ di PPT ya. Ini sambil latihan gitu ya. Oke, silakan. Cukup ya? Ya berarti nanti tugas Anda hari Selasa depan itulah. Ya Selasa, tapi kan Selasa sampai Senin berikutnya gitu ya. Nah jadi selama sepekan nanti tugasnya untuk finalisasi. Saya kira cukup ya. Selamat bekerja. Ini sudah menjelang akhir, tinggal final-final saja ya. Atau kalau mata kuliah yang lain ya ada. Kalau mata kuliah kan ada final ya. Mata kuliah yang seperti aljabar, analisis ya. Ada. Ada yang belum UTS. Waduh, kok luar biasa banget ya. Nanti jangan-jangan sehari itu langsung UTS dan UAS ya, di jadwal yang sama. Langsung dua lembar soal ya, satu sekali masuk ada soal UTS, ada soal UAS gitu ya. Ya, oke, saya kira cukup ya. Semangat ya. Ya sudah menjelang akhir. Insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan ya. Pekan depan nanti untuk asinkron saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.